Jadi Nabi menyatakan siapa orang yang dia kok lalai dalam sholatnya atau lupa dalam sholatnya, fal yusolli, maka hendaklah segera dia itu sholat, idza dzakaroha, ketika mengingatnya. Ya, maksudnya mengkodok sholat. Nah ini dasar dalil wajibnya seseorang mengkodok sholat. Nah ulama itu sepakat, baik yang lupa beneran, misalnya ibu ketiduran gitu ya, atau lupa lagi saking sibuknya ada kerjaan dan sebagainya, ataupun jenis yang kedua di mana memang sengaja kita melalaikan sholat. Kita tahu dulu waktu masih muda ya, lagi kerja gitu, tahu itu waktu sholat tapi kita tinggalin. Nah itu dua jenis lupa tadi ulama sepakat tetap wajib qada sholat ya. Jadi dua-duanya disepakati ulama wajib mengqada sholat. Jadi mengqada ini bukan cuma sholat ya Bu, termasuk ibu dulu waktu perawan mungkin ninggalin puasa ya, dihitung deh tuh. Mungkin dulu waktu hamil sampai sekarang belum sempat kodok, hitung itu. Pak Ustadz pahit, ya iyalah, emang saya nyampeinnya kayak gitu. Daripada tadi akhirat minta tanggung jawab saya. Dulu kita hamil berapa kali ya, nah, kalau hamilnya cuma 2 mah gampang, yang repot anaknya 10. Jadi kira-kira aja dulu ibu ninggalin puasa Ramadan berapa ya, seandainya lah kita punya anak misalnya gampangnya 3 deh ya, berarti 3 bulan. Tapi kalau kita puasa ya gak usah dikodok orang kita puasa. Pak Ustadz kan udah bayar fidyah. Nah itu yang kemarin saya sampaikan tuh orang salahnya gitu, disangkanya fidyah itu buat bayar puasa. Bukan, fidyah itu keringanan seseorang diperbolehkan meninggalkan puasa karena uzur, diantaranya perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Nah boleh dia meninggalkan puasa tapi bayar fidyah. Lah ntar Pak kalau udah nggak hamil lagi, udah nggak menyusui lagi, bayar puasanya kodok. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu, meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 562. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda beliau, man, adapun barang siapa, nasia, yang lupa atau lalai, solatan, akan solatnya, fal yusolli, maka hendaklah segera dia itu solat, idza dzakaroha, ketika mengingatnya. Jadi Nabi menyatakan siapa orang yang dia kok lalai dalam solatnya atau lupa dalam solatnya, maka hendaknya dia langsung melakukannya ya, maksudnya mengkodok sholat. Nah ini dasar dalil wajibnya seseorang mengkodok sholat. Qala Musa, berkata Musa ya, qala berkata Hamam, sami'tuhu, aku mendengarnya, yaqulu, berkata ba'du wa aqimis sholat, ya setelah membaca ayat as-sholata li dzikri. Nah lafaz nasia tadi tuh, man nasia, nasia itu lupa ya. Nah manusia itu kan tempatnya lupa, tempatnya salah. Nasia di situ secara bahasa itu lupa ya, tapi dimaknai oleh ulama 2 hal. Satu, lupa secara zohir ya, dalam artian kita lupa ya karena kesibukan kita gitu ya, karena saking pikirannya bercabang. Nah terus yang kedua, lupa karena memang lalai dari mudanya, dari baliknya nggak sholat. Nah ulama itu sepakat kedua jenis lupa tadi, baik yang lupa beneran, misalnya ibu ketiduran gitu ya, atau lupa lagi saking sibuknya ada kerjaan dan sebagainya, ataupun jenis yang kedua di mana memang sengaja kita melalaikan sholat.
Kita tahu dulu waktu masih muda ya, lagi kerja ya, tahu itu waktu sholat tapi kita tinggalin. Nah itu dua jenis lupa tadi ulama sepakat tetap wajib qada sholat ya. Jadi dua-duanya tetap disepakati ulama wajib mengqada sholat. Jadi saya nggak bosen-bosen ngomong andai kata di antara kita dulu mungkin habis balik ya, namanya masih muda ya, mungkin kerja, mungkin nyari duit atau ngurus anak, lupa sholat atau mungkin jarang sholat ya, qada dari sekarang ya, karena pertanggungjawaban kita untuk masalah sholat itu besar ya, gede banget. Jadi usahain qada ya. Ibu ingat-ingat aja, saya mulai rajin sholat kapan sih? Oh, saya mulai rajin sholat umur 30. Berarti seandainya balik umur 15, berarti kita punya utang 15 tahun. Nah, iya. Ya udah qada tuh. Habis sholat zuhur, qada sholat zuhur. Niatin kayak gitu nggak apa-apa. Habis sholat asar, niatin sholat asar lagi, qada. Habis sholat maghrib, isya, subuh dan seterusnya. Niatin selesai sholat kita mengqada sholat. Nah, itu untuk bentuk pertanggungjawaban kita ya, meyakinkan dalam tanda kutip kepada malaikat bahwa kita serius tobat gitu. Memang ada beberapa pendapat ya, saya dulu pernah nyampein. Ada pendapat ulama mazhab Hanafi misalnya, atau beberapa ulama mazhab Hambali yang mengatakan, yang berpendapat kalau seandainya kita memang nggak sengaja meninggalkannya ya, dalam artian dulu memang kita meninggalkan karena bodoh, karena lupa ya, karena tadi tuh nyari duit segala macam, itu menurut beberapa ulama memang tidak perlu diqada. Tapi kalau kita ngerujuk kepada ulama-ulama yang berpendapat secara akhlak ya, secara tasawuf yang hubungannya dengan tobat, maka kalau orang nggak qada itu nggak punya kekuatan buat di pengadilan Allah mengajukan buktinya bu gitu. Gampangnya begini deh, ini ada orang dari mudanya nggak sholat ya, kerjaannya pokoknya sembarangan lah ya, yang baik ditinggalin, yang jahat-jahat, yang buruk-buruk dilakuin. Nah umur 50 dia tobat ya, umur 50 tahun dia tobat, berarti kan dia nggak pernah sholat tuh dari balik 15 tahun sampai 50, berapa tahun tuh? 35 ya, itu banyak banget itu, 35 tahun. Nah terus dia mulai qada nih, umur 50 dia mulai qada, diqada sholatnya tuh ya, habis zuhur dia sholat zuhur lagi, habis sholat asar dia qada. Lah umur 60 udah udah meninggal, kalau belum cukup umurnya, berarti kan masih punya utang berapa? 25 ya, keburu meninggal nih orang, lalu diadilin sama malaikat bahwa kamu nggak pernah sholat dari balik gini. Nah maka karena orang ini pernah mengqada sholatnya, maka dia bisa punya bukti tuh bahwa dia tobat. Malaikat, saya udah tobat, lah buktinya saya qada tuh sholat ya, dari saya umur 50 saya tobat, saya masuk masjid, saya mau masuk musola, saya kenal pengajian ya, saya qada tuh sholat saya tuh. Cuman emang dasar umurnya kagak nyampe ya, ditakdirin sama Allah cuma 60 tahun ya, saya baru bisa qada 10 tahun, jangan salahin saya. Tapi dia punya bukti qada itu, menunjukkan keseriusan dia untuk tobat. Nah sekarang andai kata kita balik nih, ada orang umur 50 ngakunya tobat ya, tapi dia kagak ngomong qada sholatnya, sholatnya kagak diqada, dibilang ya tobat, lalu kemudian dia mati di usia 60 tahun. Kira-kira apa bukti dia tobat? Ayo, kalau ibu berada di posisi itu, wah saya udah tobat malaikat, kok saya masih diazab aja, saya udah tobat. Apa bukti dia tobat? Makanya tadi saya sampaikan, menurut beberapa ulama ya, beberapa ulama mazhab Hambali, orang itu nggak perlu qada sholat ya, alasannya ketika orang sudah tobat maka dia cukup tidak perlu mengulangi. Nah cuman pertanyaannya kemudian, apakah hanya cukup dengan berjanji tidak mengulangi doang? Bukti lainnya untuk menguatkan kita tobat itu apa? Nah ini pertanyaannya kemudian. Jadi seandainya nanti orang itu di sidang, bukti kamu tobat apa? Saya berjanji malaikat, saya tobat, saya nggak bakal ngulangin lagi. Ya udah cuma begitu doang. Kalau cuma masalah nggak mengulangi, ya saya nggak mengulangi perbuatan saya malaikat. Nah itu mah nggak tobat pun memang harus begitu, ya nggak tobat pun kita nggak boleh melakukan perbuatan buruk kan begitu.
Tapi kalau dia kodok sholatnya selama 10 tahun, dari umur 50 sampai 60 ya, 60 mati, ya jelas karuan. Namanya tobat itu kan nggak mengulangi apa yang dilakukan dulu kan begitu. Kemudian ketika dia sodorkan, nih bukti saya kodok sholat saya. Ya dari umur 50 saya mulai masuk masjid, masuk musola, kenal pengajian, majlis taklim, saya kodok sholat salam mereka. Nah, bentuk kodok sholat itulah yang menjadi kekuatan dia, menunjukkan bahwa tobatnya itu benar-benar tobatan nasuha. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau ibu kodok sholat nanti bisa diajukan sebagai bukti. Kalau cuman masalah nggak mengulangi, ya, nah itu mah nggak tobat pun memang harus begitu, ya nggak? Ya misalnya maaf nih, di antara ibu-ibu misalnya ada yang suka bantah suami, misal, ya bantah suami, terus judes, ya kan? Nah, terus tobat deh mas, saya nggak begitu-gitu lagi, misalnya gitu kan? Nah, itu mah sebetulnya ibu nggak tobat pun memang udah kewajiban, kagak boleh begitu, ya nggak? Saya tobat nih sampai sekarang mulai sholat, sholat mah nggak ditobatin juga emang wajib. Ya enggak? Nah makanya ketika kita kodok sholat, kita punya bukti bahwa kita itu benar-benar serius tobat gitu loh. Ya walaupun sekali lagi tadi saya sampaikan ada beberapa ulama yang memang enggak mewajibkan untuk kodok sholat yang model kayak begini ya. Tapi saya pribadi kurang serak lah gitu. Saya justru senang mendapat ulama yang kedua, bahwa ketika seseorang dalam masa baliknya, di mana dia sudah terkena hukum taklifi ya, dia terkena hukum wajib sholat, tutup aurat dan sebagainya, maka ketika dia tinggalkan itu semua, wajib bagi dia mengkodok. Ini bukan cuma sholat ya bu, termasuk ibu dulu waktu perawan mungkin ninggalin puasa, ya dihitung deh tuh. Mungkin dulu waktu hamil sampai sekarang belum sempat kodok, hitung itu. Pak Ustadz pahit, ya iyalah, emang saya nyampein kayak gitu, daripada tadi akhirat minta tanggung jawab saya. Ya kan bisa dihitung. Nah dikira-kira dulu kita hamil berapa kali, ya. Nah, kalau hamilnya cuma 2 mah gampang, yang repot anaknya 10. Jadi kira-kira aja dulu ibu ninggalin puasa Ramadan berapa, ya. Seandainya lah kita punya anak misalnya gampangnya 3 deh, ya berarti 3 bulan. Tapi kalau kita puasa ya gak usah dikodok orang kita puasa. Kalau nggak puasa, saya ngomongnya nggak puasa, Pak Ustadz kan udah bayar fidyah. Nah itu yang kemarin saya sampaikan tuh orang salahnya gitu, disangkanya fidyah itu buat bayar puasa, bukan, itu denda bu. Fidyah mah fidyah, kodok mah tetap jalan. Nah kan kesalahannya mama mikirnya begitu, dianggapnya saya udah bayar fidyah, padahal fidyah itu denda. Puasanya mah tetap dikodok, keringanan ya bahasa kita tuh. Fidyah itu keringanan, seseorang diperbolehkan meninggalkan puasa karena uzur, diantaranya perempuan yang sedang hamil dan menyusui. Nah boleh dia meninggalkan puasa tapi bayar fidyah. Lah ntar pak kalau udah nggak hamil lagi, udah nggak menyusui lagi, bayar puasanya kodok. Lah gitu. Lah kalau cuma bayar fidyah udah menutupi kodok puasa mah enak, besok juga saya nggak usah puasa, saya bayar aja kalau ibu-ibu saya bayar, kan gitu kan. Udah dihitung deh tuh. Ya kalau berat jangan langsung disemuain, ibu cicil ya Senin Kamis. Tapi niatnya jangan Senin Kamis, tetap niatnya kodok, karena Senin Kamis kan puasa sunnah. Tapi kalau ibu niatin kodok Ramadan ibu dulu, insya Allah ibu dapat pahala double. Ya dapat pahala kodok juga, dapat pahala Senin Kamis. Tapi jangan diniatin puasa Senin Kamis, nggak boleh. Dan Senin Kamis puasanya sunnah, ibu tetap niatin kodok ya. Ya Allah saya niat kodok puasa saya, mau kapan pokoknya gitu ya, udah gak usah dihitung-hitung udah kapan deh pokoknya saya niatin kodok puasa saya sebelumnya, ya fardhu lillahi ta'ala, udah jalanin tuh. Ya syukur-syukur sih kalau ibu berani secara ekstrim ya langsung, saya nggak puasa waktu hamil terus nyusuin anak misalnya 2 tahun, berarti saya 3 kali Ramadan saya nggak puasa, ya udah 3 kali puasa kali 6 anak. Kan 3 aja lah, saya anak 3 ya berarti 9, atau anaknya 2 ya berarti 6 kali puasa ya berarti 6 bulan. Ya udah tuh kalau berani brot langsung ditanya sama bapak misalnya kenapa kodok puasa ya. Kok akemen ya, ini kan gara-gara bapak. Ya kan saya gara-gara bapak. Jadi
Ini bukan cuman sholat dong ya, jadi kodok pun puasa begitu. Nah, kalau untuk kodok sholat, kalau sholatnya cuma satu, itu ulama khilafiyah. Apakah harus mengutamakan yang sholat langsung seperti kemarin kita bahas, atau yang kodok dulu? Ya, jumhur ulama, mayoritas ulama mensunahkan untuk melakukan sholat yang tunainya dulu, baru kemudian mengkodok. Tapi ada beberapa ulama berpendapat, sebagian ulama berpendapat yang dilakukan adalah yang kodok dulu, baru kemudian sholat tunai. Gitu. Jadi ini ada khilafiyah. Saya beri contoh misalnya, ibu belum sholat zuhur tadi ya, ibu belum sholat zuhur. Nah terus apa yang harus dilakukan? Udah masuk asar nih, asar dulu apa zuhur dulu? Menurut pendapat yang pertama ya, yang kuat itu adalah ibu sholat asar dulu, baru kemudian kodok zuhur yang tadi, karena yang zuhur itu kan utang. Sementara ini yang mepet nih, ibu lakuin ini dulu, baru kemudian sholat zuhur kodok ya. Nah pendapat yang kedua minoritas, beberapa ulama enggak, ibu sholat zuhur dulu, baru kemudian sholat asar. Ya ala kulihal saya hanya menyampaikan hukum lagi-lagi. Adapun yang ibu mau pakai mana terserah ya. Tapi kalau saya sendiri, saya pilih yang pertama ya, saya sholat asar dulu, baru kemudian saya kodok sholat zuhur. Nah adapun kalau lebih dari satu sholat, kalau tadi satu sholat ya, adapun kalau yang lebih dari satu sholat itu ulama sepakat, jadi nggak berbeda pendapat nih. Kalau lebih dari satu sholat ulama sepakat, maka yang afdol adalah dari sholat yang ditinggalkan. Misalnya yang ibu tinggalin subuh, zuhur, asar. Ibu pengen kodok di maghrib, ya udah langsung aja subuh, zuhur, asar, maghrib gitu. Jadi misalnya ibu mau ke Jawa nih naik kereta, ya kan, di kereta kan udah bisa sholat kereta langsung ya kan. Ibu berangkat misalnya dari sini jam 11 malam ya, atau jam 10 malam misalnya, nyampe sana misalnya asar ya. Kalau ke Jawa Tengah mah bentar, kalau ke Jawa Timur kan lama itu ya, 12 jam kalau sekarang itu. Kalau zaman dulu 24 jam malah ya, seharian. Nah misalnya gitu ya, ibu berangkat jam 11 malam, subuh masih di kereta, zuhur masih di kereta, asar masih di kereta, nyampe sana maghrib atau nyampe sana isya, berarti kan ada 4 sholat yang ditinggalkan. Nah berhubung ini lebih dari satu sholat ya, maka ibu sholatin yang afdol menurut ulama adalah ibu runtut sholatnya, tetap dari subuh dulu, habis itu bangkit lagi kodok zuhur, bangkit lagi kodok asar, bangkit lagi kodok maghrib, baru kemudian tunai sholat isya. Tapi itu pun kalau waktunya masih panjang ya, misalnya ibu nyampe isya gitu ya, ibu belum sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, ibu belum sholat nih. Nah waktunya masih jam 8, jam 9 malam, jam 8 malam, jam 9 malam. Nah itu ibu bisa lakuin itu. Tapi kalau ibu nyampe tempat tujuan, nah kodok ntar aja deh, tidur dulu ya, ibu belum sholat isya, belum kodok ya, karena kecapean tidur lah, bangun-bangun setengah 4, jam 4-nya subuh lah. Kalau di Jawa Timur kan jam 4 udah subuh ya. Ini kalau ibu maksain sholat subuh dulu, zuhur, asar, maghrib, isya, kagak kejar ya, takutnya ntar isyanya malah jadi kodok lagi ya kan, masuk ke waktu subuh. Ya udah ibu sholat isya dulu, baru kemudian kodok subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi sebetulnya kalau bicara runtutan ya, yang afdol kalau waktunya panjang, kalau sholatnya lebih dari satu, maka dikodonya dari sholat yang awal. Ya gampangnya tadi ya, misalnya ibu jalan-jalan kondangan, baju kena najis, padahal niatnya di tempat kondangan mau sholat ya, mau minjem kagak dapet, orang kagak ada minjemin, atau ibu lagi di jalan mau arah pulang kok macet, padahal niatnya dari rumah, nanti sampai rumah sholat dulu deh ya, sampai rumah jam 2 nih paling saya bisa sholat. Dilalanya macet, jam 2 masih di jalanan, macetnya parah, asar pun belum sempat sholat, nyampe kemudian di rumah maghrib. Nah berarti belum sholat zuhur, belum sholat asar. Ya udah ibu niatin deh tuh, sholat zuhur dulu, asar, kemudian maghrib. Itu catatannya kalau maghribnya masih lama ya, misalnya ajan isyanya jam 7:10 kalau sekarang ya, jam 7:10 atau jam 7:04 lah, ibu sampai rumah 6:30. Nah itu masih bisa tuh, zuhur dulu, asar dulu, baru kemudian tunai maghrib. Tapi kalau nyampe rumahnya jam 7, lah bentar lagi isya. Kalau ibu kodok dulu zuhur, asar, takutnya kagak keburu, ya udah sholat maghrib dulu. Jadi kondisional ya. Ya, tapi secara keafdolan kalau lebih dari satu sholat, yang diutamakan adalah urutan yang awal tadi.
gitu ya. Nah, ini menegaskan lagi bahwa orang yang lupa tadi ya bukan cuma sekadar lupa secara zohir, tadi saya sampaikan ya, lupa yang cuma 1 kali sholat, 2 kali sholat, tapi juga lupa secara batin. Ya diantaranya lupa secara batin tadi, misalnya asik nyari duit, asik happy, senang-senang dulu masih muda, sehingga kemudian gak sholat, gak puasa. Nah ini juga menunjukkan zikri tadi, ingat tadi, eling tadi itu bermaknanya luas ya. Makna eling, makna ingat ini maknanya luas, bukan cuma ingat baru yang tadi kita tinggalin, tapi ingat secara umum, ingat kepada Allah. Jadi ketika orang tobat itu secara nggak langsung dia itu sudah ingat kepada Allah. Nah itu yang disebut dengan nasia tadi, lupa ya. Lah ketika dia udah ingat sama Allah, maka berlaku lagi hukum Islam yang ada pada dia. Ya sholat, ya zakat, ya puasa. Ya jadi kalau dia belum melakukan sholat di dulunya itu, maka diusahain dia harus mengkodoknya. Kalau bapak-bapak yang ngaji itu Bu, itu saya udah banyak sampein. Kalau ibu-ibu nggak tahu ya, apa saya juga lupa. Tapi kalau bapak-bapak tuh sering saya tekanin. Kan yang banyakkan tobat mah bapak-bapak. Ya kalau ibu-ibu kan dari dulu mah kebanyakan ibu-ibu kan solehah. Kebanyakan. Iya Bu. Oh nggak apa-apa, kalau itu kan proses ya. Nah kalau status kita masih belajar nggak perlu dikodok. Ya insya Allah selama belajar sholat kita sekalipun salah dianggap benar. Jadi seandainya ya ibu mulai ngaji umur 30, ya kan, dulunya belum pernah sholat, jadi tinggalin umur 30, 40 mulai belajar ngaji. Oh ternyata sholatnya begitu, oh begini sholat, tapi ya rubuh-rubuh gedang, ya belum ngerti bacanya kayak gimana, itu kalau usah dikodok. Yang penting selama ibu proses belajar itu, lah kok di umur 50 dapat ilmu banyak tentang sholat. Oh ternyata sholat begini. Oh berarti selama ini saya sholatnya salah dong. Ya nggak apa-apa. Ya kayak begitu kalau usah dikodok, karena itu proses belajar. Ya kalau di dalam proses belajar itu nggak perlu dikodok. Yang wajib dikodok itu yang sama sekali enggak. Ya yang sama sekali enggak, nah itu yang perlu dikodok. Ya makanya tadi dikira-kira aja. Ibu misalnya dari balik 15 sampai berapa, misalnya umur nikah sampai umur 25. Ya udah 10 tahun deh tuh. Ya, itu juga kalau masih umur 25 ya. Kalau 30 tinggal tambah, berarti 15 tahun. Atau misalnya 12, ya umur 40 baru mulai sholat. Ya udah tinggal ditambahin. Tapi kalau yang proses belajar, ya kalau proses belajar enggak. Kenapa? Karena kalau proses belajar itu berarti orang itu sudah melaksanakan. Cuman kan nggak sempurna. Ya sampai sekarang pun ibu sholat nggak sempurna, saya yakin. Ya coba emang udah sempurna. Lah kan repot kalau suruh kodok terus. Ya nggak usah ruku, nggak usah itidah, nggak usah sujud, baca Fatihah aja. Kan alhamdulillah aja masih gede-gede, alhamdulillah. Padahal saya bilangin alhamdulillah hak kecil, ya kan? Nah, berarti kan sholat kita emang nggak sempurna. Tapi insya Allah selama ibu belajar itu dianggapnya sah. Nah ini yang keistimewaan orang belajar. Ya tapi syaratnya belajar loh. Ya kalau ibu belajar sekalipun bacanya kurang pas, sholatnya kurang bener, tetap dianggap sah. Yang nggak boleh itu kalau orang dia sholat ya, dia baca Quran segala macam, terus dia nggak belajar, berarti dia dianggapnya bisa, kan begitu logikanya. Nah, ya berarti kalau dia bagus dia dapat pahala, kalau dia salah ya dapat dosa. Tapi kalau ibu posisi kita belajar nih, ya selama kita masih belajar, sholat kita tetap sah. Sekalipun salah tetap dianggapnya belajar, sekalipun salah tetap diruksoh dapat pahala, sekalipun salah. Yang penting jangan disengajain salah. Kalau disengajain salah kagak boleh ya. Tapi kalau salahnya nggak sengaja kayak tadi, alhamdulillah, emang karena kita nggak bisa. At-tahiyatul ya maksudnya, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah ya. Padahal banyak tasdid di situ kan. Lah alhamdulillah Fatihah tuh ya. Fatihah sama tahiyat itu kan wajib, rukun qauli dalam sholat ya. Kalau ibu baca Fatihahnya, baca tasyahudnya, at-tahiyatulnya itu nggak benar, kurang pas, ya berarti nggak benar juga sholatnya, berarti kurang pas juga sholatnya. Tapi secara sahnya tetap sah, cuman kurang gitu aja. Kalau bicara sahnya mah tetap sah, cuman kurang. Nah yang kurang itu dimaafin sama Allah, diampunin sama Allah, dimaklum sama Allah. Kenapa? Karena kita masih belajar gitu ya. Allahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.